Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya selalu teman-teman. Saat ini saya berada di Kelurahan Sumber di Solo, Surakarta. Nah, disinilah merupakan kelurahan yang didiami oleh Bapak Jokowi. Namun saat ini saya tidak mengunjungi beliaunya, tapi berkunjung kepada salah satu bangunan nih. Nah, namanya Didi Kempot Studio, dan disinilah terdapat museum ini dari Mas Didi Kempot, seorang maestro tentunya yang wafat di tahun 2020, namun kenangan masih tersimpan di para penggemarnya termasuk saya pribadi. Nah, ini saya pakai kaos Didi Kempot teman-teman. Nah, saat ini saya akan mengunjungi istri dari Mas Didi Kempot. Nah, seperti ini saudaraku, kita sudah disuguhkan suatu tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Museum ini Didi Kempot diresmikan oleh Bapak Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang saat ini sudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, terdapat tulisan museum ini Didi Kempot. Nah, seperti ini saudaraku. Dan alhamdulillah ada tim dari Didi Kempot Manajemen. Nah, seperti ini untuk di suasana bagian depan. Dan ini adalah beliau, istri Mas Didi Kempot. Kita saat ini langsung menuju ke atas. Di ruangan apa ini, Mas Mbak Yan? Di sini ada kiri museum. Museum. Oke. Ini di lantai 2, teman-teman. Kita saat ini alhamdulillah suatu kehormatan bisa langsung melihat museum Mas Didi Kempot. Ya. Ini adalah ruangan apa, Mbak Yan? Di sini nih meja makan kita. Oke, Tempat terus kita berembuk. dan teh, ada kopinya Mas Didi. Memang nggak kayak kita buang walaupun sudah solasi. oh beneran, Mbak? Iya ini. Jadi ini adalah asbak. Kopi asbak. Terus sama kopi teh. sama teh. Waktu Mas Didi Kempot masih ada. Dulu sini ada punya rokoknya Mas Didi. Oh ya Allah. Tapi kabur. Ya kena angin ya. Jadi Udah beliau kalau dioper. misalkan nih mau mendapatkan inspirasi bikin lirik lagu, suka di sini. Di bawah dulu. Oh, di gitu. Cuma kita museum kan Jen. Terus ini adalah lukisan dari Firly Jambi. Ya. Lukisan Mas Didi Kempot, seorang maestro. Sedikit aku singgung sih, Mbak. Begini, aku membaca di media begitu bahwasanya sebelum Mas Didi Kempot wafat itu sempat menyumbangkan berapa? 7,5 M. 7,5 M. Kompas. Itu gimana ceritanya itu? Kan Konser. Mbaknya waktu itu kan mendampingi beliaunya, tiba-tiba sampai kepikiran ataupun punya apa istilahnya tujuan mulia seperti itu, gimana ceritanya? Iya, pertama kali kan memang itu waktu corona dan kita melihat prihatin atas wabah dunia ya, wabah dunia, dan kita stuck dalam usaha apapun. Akhirnya kita ada niat untuk membantu teman-teman, khususnya seniman dulu yang kita bantu. Kita bikin konser dan penggalangan dana. Dibantu sama Kompas TV waktu itu, terus dapatlah 7,5 M. Sampai terkumpul segitu Sendiri, banyaknya dan itu sendiri Ya, begitu ya Pak? dibantu Mbak? anak-anak Lare Jawi, Alhamdulillah. pemusiknya. Dan merupakan istilahnya bekal dari beliaunya. Sampai sekarang dikenang banget dan seorang maestro begitu ya. Ya. Ada berapa lagu, ribuan? 700 lagu yang diciptakan oleh Mas Didi Kempot. Ya, Dan dari Suriname, Belanda, dan Indonesia. Mas, Baju-baju on air ini Mas. ini waktu Di TV baju-baju yang waktu ini on air di TV. Karena Mas Didi sangat mengagungkan budaya Jawa. Jadi kalau setiap on air memperkenalkan baju adat itu wajib buat Mas Didi Kempot. Ini karya beliau dari mulai dari kaset pita sama sampai ke CD, DVD. Masya Allah. Dan sekarang sudah digital, udah gak gampang terhapus, dah jejak digitalnya masih terus nih sampai ke anak cucu beliaunya nih.
nantinya nih. Ini perangkat besarnya. Ini baju favorit belangkon. beliau. Baju favorit. Oh iya, kalau di setiap ini album itu pasti seneng pakai yang hitam begitu ya. Masya Allah. Kaos yang dipakai terakhir di rumah sakit. Ini adalah kaos Mas Didi Kempot yang dipakai terakhir kali Rumah sakit. di waktu di rumah sakit. Oke. Gimana sih Mbak? Kalau dari Mbak Ian begitu ya, yang selalu mendampingi beliaunya, gimana sih Mbak sepak terjang beliau begitu, karakternya, sifatnya begitu Mbak? Sifatnya penyayang kalau sebagai bapak. Kalau guru tegas banget. Kalau direct saya rekaman juga nggak boleh. Benar-benar disiplin. Gitu. Harus disiplin, harus memang benar-benar ini harus jadi baik karyanya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang lain ya, dia memang sosok yang jiwanya lomo atau bahasa Indonesia lomo, dermawan begitu. Yeah. Dan Mbak Ian sendiri sebelumnya kan sudah punya seni vokal nih. Mbak Ian sendiri semakin didampingi oleh Mas Didi semakin dapat nih, semakin mantap nih untuk vokalnya begitu ya Mbak Ian. Ya dulu itu saya genrenya dangdut Mas. Dan waktu itu grup saya Fana 87 mengiringi beliau untuk tour show stasiun balapan. Akhirnya saya bisa diajari beliau yang Jawa, dan karena memang cengkoknya beda, agak beda sedikit. Nih kita lihat sini Mas. Oke, siap. Ini ada piagam-piagam dari Piagam-piagam. Pak. Ini dari nih Maestro Pop Jawa dan Campur Sari. Terus di sini juga, Insya Allah banyak banget. Jadi ini ada kasur beliau. Oh, katanya Mas Didi tuh orang yang sederhana banget. Dia tidak tidur di bed Mas, dia tidur di lantai. Tidur di lantai. Bahkan di masa hidupnya Mas Didi Kempot jarang pakai Android. Itu benar. Ini ya betul. Ini buktinya. Kalau Android saya dari manajemen yang mengoperasikan, cuma lihat YouTube aja. Itu yang 3 kecil-kecil itu punya Mas Didi. Ya, apa poliponik ya? Ya, masih di poliponik gitu Nokia di zaman 3310. Pecah, oponnya orang ganti Mas. Ini isi tasnya terakhir, ono balsem. Insya Allah, Ji. Oh ini ada suling. Ya, sepatu juga. Mbak Ian mendampingi atau masuk di dalam album Mas Didi Kempot udah di berapa album, Mbak? Mayoritas yang duet sama saya, Mas Didi. Nanti terus di cover orang lain. Yang dapat award itu ada Pamelu, ada Perawan Kalimantan itu dapat award dari AMI Award. Ini ada YouTube pencapaian Didi Kempot official untuk 1 juta viewer. Gold. Ini Mas Didi masih ada nih? Masih. Punya saya masih silver nih. Nanti gold. Oke. Apa yang paling berkesan di panjenengan sebagai istri dari Mas Didi Kempot? Ya, pelajarannya banyak sekali kalau buat kami, saya sendiri sebagai murid dan sebagai istri. Beliau nggak pernah marah kalau sebagai suami ya. Dan tidak pernah tidak di anak-anaknya, cuma tidak yang hal yang tidak baik ya, yang baik-baik, yang apa, bahkan kita mau ketinggalan pesawat, saya itu yang kecil suka ke Indomaret itu Alfamart, bapaknya harus ke susu, hal kecil seperti itu dia pertahankan. Mendingan anakku gak nangis daripada saya ketinggalan pesawat. Kita yang ketir-ketir kan yang ini, tapi alhamdulillah aman semuanya. Gitu, karena kita memang museum ini ya. Museum ini. Aja kan. Oke. Ada lagi Mbak ruangan yang lain? Ada, cuman ini ya memang ketinggalan masih karena sebagian ada di Ngawi. Jadi yang ada di Solo saya taruh di sini. Nanti kalau ada award lagi saya taruh lagi. Kita bikin almari yang memang buat obat kangen kami, juga obat kangen federasi. Mbak, ini pengunjung yang paling terjauh nih
Dari kemarin mana? dari Amerika dia datang sini. Amerika. Jadi memang museum ini kemarin diresmikan Pak Gibran dengan Pak Kadis Pariwisata Kota Solo, Pak Arya itu kayaknya buat tujuan pariwisata. Kan banyak sekali yang ke rumah beliau Pak Jokowi terus sampai ke sini. Selalu mampir ke sini kebanyakan. Ke sini, Karena terus deket. sampai ke masjid Al Sayed. Karena deket ya, Mbak, ya? Gitu cari batik mereka. Dari sini ke rumahnya Pak Jokowi cuman Itu berapa? rumahnya kan kelihatan dari sini. Mas. Oh iya, Jadi itu teman-teman itu kelihatan. sana. Udah bertetanggaan lah istilahnya Makanya begitu kita ya. Kita satu RT. Satu RT ya. Satu RT sama berarti satu kampung gitu ya. RT dan satu kelurahan. Masya Allah. Sama Mas Gibran sama Mas Kaisang. Itu kan rumahnya belakang-belakangan aja Mas. Oke. Gitu. Kalau studionya? Studionya ini studio recording sama latihan. Tapi masih buat Ada latihannya. ada latihan. Jadi Didi Kempot Manajemen itu mengelola apa saja, Mbak? Di tempat manajemen ada museum ini, ada studio vokal, les musik, ada latihan, sewa latihan, Recording studio, sama recording, sama dan recording. ada model. Saya ngintip bentar ya, Mbak ya. Ya silakan susun dulu ya Mas. Kalau ada yang kurang, Gimana? Oh ini studionya teman-teman. Studio musik. Satu panjang. Oke, sekarang Zizi satu kali panjang. 1, 2, 3. Panjang loh nak, panjang. Masa gitu? Gitu toh. Yang panjang. Teriak. Zizi, ayo 1, 2, 3. Oke, teriak lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, udah. Nah ini adalah studio dari Mas Didi Kempot ya. Di sini ada recording juga serta mengelola ataupun les vokal begitu ya, lengkap dengan musolanya juga. Dan di sini kita akan coba untuk melihat-lihat di bagian bawah ya. Nah ini teman-teman. Dari umur 30 sampai Kita turun. Nah ini foto-foto nih. Ini cover albumnya ya Mbak ya. Cover albumnya di albumnya nih. Ini Mbak Ian nih. Selalu sama Mas Didi Kempot. Nah begitu. Ini album Cucak Rowo. Terus ada apa ini? Kesetrum Tresno. Pokok Melu. Oh yang Pokok Melu. Melu siapa gitu itu Mbak ya. Terkenal. bisa nyanyi sedikit aja, Mbak. Iya, katanya Mbak Ian sampai sekarang pun Penyanyi masih menyanyi ya Mbak ya. sedikit aja. Masih lah. Pokoknya melu sapa, melu teh deka. Betul sekali. Ngomong-ngomong Teh Deka teman-teman, kita saat ini ada ini ada tulisan nih, pikiran ambiar ya, pasti kurang ngeteh. Tehnya harus ngeteh Deka. Deka maksudnya Didi Kempot. Jadi Mbak Ian meneruskan begitu ya dengan brand Didi Kempot ini, ada teh, ada merchandise juga, souvenir juga begitu ya Mbak ya. Ada kaos, ada teh. Teh itu teh celup juga teh tubruk. Yang mau celup boleh pilih. Biasanya saya malas ngecek-ngecek milih celup. Sama teh tubruk juga muk kaos. Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah, nah ini Mbak Ian nih. Ini kaosnya nih. Ukuran dari mulai anak-anak begitu Mbak ya, sampai dari dewasa, S sampai S sampai SL. XL Oke. dewasa. Di situ harganya berapa Mbak Ian? Isi 100.000. 100.000 teman-teman. Lebih murah. Kalau belinya di TikTok lebih murah Betul. karena ada banyak promo di situ. Dan ini tehnya Nah ini. ini teh celup sama teh tubruk. Ini teh apa teh? Ini teh Ini apa? teh tubruk Mbak, nih. ya? Teh apa Ya, itu? ya, Teh ya, tubruk. Teh celup. Oh, teh Oh ini yang teh celup. Itu isinya 25 saja. Isi 25. Harganya berapa ini Mbak? Itu harganya 10.000. 10.000. Ya? Terjangkau banget nih. Kalau yang ini teh celupnya.
35.000 ya Mbak Yan ya. Nah, 35.000. dapat berapa tuh? Dapat Tapi bisa 10. besar loh sih. 10. Tapi bisa Dapat besar 10. nih. Berarti Bisa per besar. satunya Satunya 3,5. 3,5. Kombinasi racikannya Mbak untuk teh ini seperti apa? Kalau racikan Kan khas banget nih. Khas banget. Karena aku barusan kan sudah nyoba Kental ini. Dan Mm-mm. wangi. Berasa Kalau- banget. Iya, racikannya ya rahasia perusahaan. Perusahaan, ya. Dari daun-daun pilihan pastinya kita nggak pakai cangkang karena kalau diseduh nggak sangit. Sangit ya, Bu? Sangit itu apa ya? Kayak gosong. Sangit gosong. Ya, sangit ya. Terus tehnya ini pilihan katanya dari Pilihan. kebun mana itu? Dari PT Perkebunan Tani yang ada di Wonosobo, di pucuk gunung yang benar-benar memang bagus banget untuk pertumbuhan teh di sana. Dari Mas Didi Kempot bersama Mbak Ian melahirkan 2 anak. Ya, Dan Ada- satu nih yang Ya. powersis banget suaranya kayak Mas Didi Kempot begitu ya. Yang siapa itu Mbak? ada Saka Kempot dan Seika Kempot. Sebenarnya kalau Saka ya memang suaranya khas kayak mamahnya, jadi besar. Kalau Seika itu tinggi, dan Tapi bening. melencing Iya. gitu ya. Yang pertama umur berapa Mbak? Anaknya? 16. 16 Saka yang Saka. Yang Saka, yang Seika umur 10 ini, Agustus umur 10. Sudah banyak jobnya juga. Amin. Alhamdulillah. Jadi gini Mbak, untuk mempromosikan dari ini produk Deka nih, teh Deka begitu. Kalau penonton nih mau pesen begitu, di mana Mbak? Yang dekat-dekat area Solo boleh mampir ke sini langsung beli ke kantor. Ini domisilinya di mana? Ya, klik aja di Google itu di Museum Mini di Kempot udah sampai sini. Oke, terus kalau di medsosnya Di medsosnya di TikTok. Di Mm-mm. keranjang kuningnya Ian Velia di Kempot Manajemen. Ian Velia Didi Kempot Manajemen, Yes. TikTok sama Instagram. Betul, sama Oh, itu gitu. namanya. Itu namanya sama teman-teman. Kadang bisa langsung interaksi juga nih Ya. sama Mbak Ian karena suka nge-live juga Iya, gitu. TikTok. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke. Ya Mbak, untuk pesan terakhirnya nih untuk ke penonton nih di menit terakhir nih, harapannya ke depannya begitu untuk yang Mbak ini lakukan perihal dengan brand ini, apa ke depannya Mbak? Ya, buat semua karya Mas Didi, mudah-mudahan fan-fan Mas Didi tetap senang lah Glowing Mas Didi karena kami akan merilis ulang semua karya-karya Mas Didi Kempot. Dan buat teman-teman, buat obat kangen ojo lali tuku merchandise Mas Didi, ono kaos, ono teh, ono mug, ono apa meneh? Apa mana? Mana Kaos, ya? teh, mug ya. Iya, ono tumbler cuman tumblernya masih beberapa. Pokoknya ojo lali tuku merchandise Mas Didi nggo obat kangen. Nah, satu pesannya nih barusan nih tercetuk nih akan merilis kembali Ya, semua lagu-lagu dari Mas Didi Kempot dengan versi yang lebih kekinian. kekinian. Karena yang begitu ya. membawakan Saka dan Seka Saka dan dan saya sendiri. Seka dan Mbak Ian sendiri nantinya. Dan itu sudah ada di channel YouTube kami Didi Kempot Manajemen. Ini Mbak, apa ada bocoran nggak rilisnya kapan begitu? Kita baru on proses. Oh. Jadi untuk rilis pasti ditayangkan di Instagram dan TikTok. Oke, terima kasih Mbak Ian. Ya. Semoga sehat selalu Amin. bersama keluarga dan Allah maghfirlahu untuk Mas Didi Kempot. Amin. Semoga amal Terima ibadahnya kasih. diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Ian. Assalamualaikum. Oh, nggih. Ini adalah beberapa merchandise dari beliaunya. Nah, kalau saya sih biasa akrab dengan Mbah Didi Kempot begitu saya. Termasuk di bawah ini bagiannya juga Mbak Arum. Iya. Ini apa Mbak Arum? Mana yang jual-jualan tas? Tas, teh. Oh teh. Oh ini teh Mbak Arum. Jualan teh itu teh yang tubruk. Oh nje. Kaos Didi Kempot. Beberapa dokumentasi itu sama artis. Nah, ini albumnya nih, album Cucak Rowo, terus ini Bapak Emelu. Ini berada di mana Mbak Arum? Untuk alamatnya? Sumber. Oh berarti sekelurahan sama Pak Jokowi? Iya, Oh, nje. sumber kali. Sekelurahan sama Pak Jokowi Dodo. Deket ya, anu Mbak Arum? di sana. Seberang jalan. Oke. Nah, mana Mbak Arum? Yang ini? Kalau yang ini, gak apa-apa Mbak Arum. Mana tuh? Yang mana?
Yang ini 35. 35.000. Yang ini 10.000. Oh, yang ini 10.000. Oke. Dua ini ya, dua kemasan ya. Kaosnya 100. Kalau kaosnya ini 100 ribuan, teman-teman. Terbuka untuk umum ya, Mbak Arum. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau kesini, harus janjian dulu. iya harus janjian dulu, tapi Ya ini pas udah. kok kebetulan kitanya nih pas ada. Beliaunya istri dari Mbak Dedi Kempot, begitu ya. Iya. Nggih. Masih kita. Langsung bisa ngincipin tehnya, teman-teman. Teh Dedi Kempot. Nah, udah panas kan? Jangan banyak-banyak dulu kan, masih hangat kan? Nah, gimana kan? Oh belum. Oh belum. Masih enggak. Itu aja udah. Sudah. Iya. Nah, Enak ya? Jangan lupa check out di Shopee ada. ada. Enggak, sorry. TikTok. TikTok. Di TikTok Oh, Shop. TikTok berarti Tokopedia. Kayak gitu. Teh DK ya. Nanti Teh DK, jangan di lupa Kempot. di TikTok Shop atau di Shopee belum ada. Sampai kayak belum. Nah, di TikTok Shop ya. Jadi nanti cari Teh aja DK. tehnya Mas Didi Kempot. Teh DK. Mantep. Enak tehnya. Itu enggak usah campur apa-apa deh. Udah berasa banget ya. Berasa. Jangan campurin gula. Ya campurin. Terserah mau manis sama kayak gitu. Karena saya sudah manis, nggak usah. Jadi kemanis.